Halo, perkenalkan nama saya Aida Marisa Salmin. Di sini kami dari kelompok 15 membahas tentang perbandingan pemerintahan negara-negara di kawasan Eropa Barat, yaitu Jerman, Maroko versus Indonesia. Kita tahu bahwasanya setiap negara memiliki karakteristik pemerintahan yang unik, seperti ketiga negara berikut. Yang pertama, Jerman. Bentuk negara Jerman yaitu Republik Federal yang terdiri dari 16 negara bagian yang disebut Länder. Yang kedua, Maroko. Maroko memiliki bentuk negara dan pemerintahan monarki konstitusional, di mana raja berfungsi sebagai pemimpin tunggal dengan peran penting dalam pemerintahan serta kekuasaan yang signifikan. Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, di mana pemerintahan pusat lebih berwenang daripada pemerintahan daerah. Kemudian sistem pemerintahan Jerman. Sistem pemerintahan Jerman adalah parlementer federal, di mana kepala pemerintahan adalah kanselir, dipilih oleh Bundestag, sedangkan presiden adalah kepala negara yang bersifat seremonial dan dipilih oleh Majelis Federal. Maroko. Maroko menganut sistem parlementer dengan pemilu langsung. Indonesia. Indonesia menganut sistem presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memimpin kabinet dengan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya, sistem kekuasaan. Sistem kekuasaan di Jerman menerapkan trias politika dengan tiga cabang utama. Yang pertama yaitu eksekutif dipimpin oleh kanselir, yang kedua legislatif terdiri dari Bundestag, yang ketiga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi Federal. Kemudian Maroko. Maroko memiliki sistem kekuasaan pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi raja memiliki kekuasaan dominan. Indonesia. Sistem kekuasaan Indonesia berdasarkan trias politika. Yang pertama eksekutif, presiden memegang kekuasaan eksekutif sebagai kepala negara dan pemerintahan. Yang kedua legislatif, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang ketiga yudikatif, kekuasaan hakim dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, kelembagaan negara. Kelembagaan negara Jerman yaitu kanselir, presiden, kabinet federal, parlementen federal. Maroko. Kelembagaan Maroko yaitu raja, parlemen, majelis ulama, mahkamah konstitusi, Dewan Penasihat Hak Asasi Manusia atau CNDH, Dewan Penasihat Ekonomi Sosial dan Lingkungan atau CESE, dan kementerian. Kelembagaan Indonesia. Kelembagaan Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama lembaga tinggi negara, yaitu Presiden, Wakil Presiden, DPRD, DPR, MPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan BPK. Lembaga negara atau lapisan kedua yaitu Duta dan Konsul, Dewan Pertimbangan Presiden, Menteri Negara, KPU, Bank Indonesia, TNI, dan Kepolisian RI. Lapisan ketiga yaitu lembaga dengan kewenangan yang diatur oleh peraturan di bawah undang-undang. Selanjutnya pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah di Jerman yaitu menggunakan subsidiaritas desentralisasi, di mana Jerman terdiri dari 16 negara bagian atau Länder yang masing-masing memiliki konstitusi, pemerintahan, dan parlemen sendiri. Maroko. Pemerintahan daerah di Maroko terdiri dari beberapa tingkat administratif yang berbeda dan bersifat desentralisasi. Yang pertama regional, yang kedua provinsi atau prefektur, yang ketiga pemerintahan lokal. Indonesia. Pemerintahan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menekankan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Struktur pemerintahan daerah terdiri dari yang pertama pemerintahan daerah provinsi, yang kedua pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan faktor-faktor dari negara kawasan Eropa Barat, negara Jerman, Maroko, dan Indonesia. Faktor pertama, demografi. Jerman memiliki populasi sekitar 83 juta jiwa, menjadikannya negara terpadat di Uni Eropa. Namun, negara ini menghadapi tantangan serius akibat penurunan populasi dengan tingkat kelahiran yang rendah dan angka harapan hidup yang tinggi, yang membebani angkatan kerja dan sistem kesejahteraan. Sedangkan di Maroko, populasi sekitar 37 juta orang terdiri dari mayoritas etnis Arab dan Berber, dengan sebagian besar penduduk beragama Islam. Negara ini mengalami urbanisasi yang cepat, terutama di kota-kota besar seperti Casablanca. Sementara itu, di Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar memiliki lebih dari 280 juta jiwa, menduduki peringkat keempat sebagai negara terpadat di dunia. Populasi Indonesia didominasi oleh kelompok usia produktif dengan sekitar 69,25% berada dalam rentan usia 15 hingga 64 tahun. Faktor kedua, geografis.
Secara geografis, Jerman terletak di Eropa Tengah dan berbatasan dengan 9 negara, menjadikannya sebagai negara terluas ketujuh di Eropa, sedangkan di Maroko, dengan letak strategisnya sebagai perlintasan antara Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, kaya akan kebudayaan dan sejarah, dengan banyak situs yang diakui oleh UNESCO. Sementara itu, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar terletak antara dua benua, dua samudra, memiliki iklim tropis dan lebih dari 17.000 pulau. Faktor ketiga ada kultur. Dalam hal budaya, Jerman dikenal sebagai pusat seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dengan tokoh-tokoh berpengaruh seperti Beethoven dan Einstein. Sedangkan di Maroko yang memiliki pengaruh Arab dan Berber yang mendalam menciptakan mosaik budaya yang kaya. Sementara di Indonesia dengan lebih dari 300 suku menampilkan keragaman tradisi dan seni yang unik. Faktor keempat ada ideologi. Ideologi Jerman didasarkan pada demokrasi sosial dan ekonomi pasar sosial, berfokus pada perlindungan hak asasi manusia dan integrasi di Uni Eropa. Sedangkan di Maroko, di bawah monarki demokratis, mengutamakan nilai-nilai Islam dan melestarikan budaya Berber. Sementara di Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai ideologi yang menjadi landasan negara dan masyarakat. Faktor kelima ada dimensi waktu. Dari segi waktu, Jerman mengalami transformasi besar sejak penyatuan pada tahun 1871 melalui Perang Dunia dan reunifikasi menuju posisi sebagai pemimpin politik dan ekonomi di Eropa. Sedangkan di Maroko yang berdiri sejak dinasti Idrisyah telah berkembang secara signifikan setelah merdeka pada tahun 1956 dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan komitmen terhadap hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri setelah merdeka pada 1945 telah melewati berbagai era politik dari era Orde Baru hingga reformasi yang membawa demokrasi serta pertumbuhan ekonomi yang pesat. Oke, dari perbandingan ketiga negara tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara sangat dipengaruhi oleh konteks sejarah, sosial, dan budaya pada masing-masing negara. Dari perbandingan ini juga dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu sistem pemerintahan yang secara absolut lebih unggul. Keberhasilan suatu sistem pemerintahan sangat tergantung pada bagaimana sistem tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan negara. Jerman menekankan desentralisasi dan keterbukaan politik. Maroko menyeimbangkan antara tradisi monarki dengan reformasi, sementara Indonesia berupaya memperkuat demokrasi melalui sistem presidensial yang dinamis. Masing-masing negara memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menjaga stabilitas politik dan pembangunan nasional, yang pada akhirnya mencerminkan keberagaman sistem politik dunia. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.